Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 6 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Memahami hukum-hukum Allah. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka menggisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dalam bacaan pertama, kita diingatkan bahwa sebelum mengenal Kristus, kita hidup dalam kegelapan dan terpisah dari Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi melalui karya kasih dan penebusannya, kita ditebus dan dibawa ke dalam cahayanya, sehingga kita dapat hidup dalam kebebasan sejati yang hanya ditemukan di dalam Kristus. Di dalam hidup ini, kita seringkali mencari kedamaian dan ketenangan di luar kita, mencoba memenuhi kekosongan dengan segala sesuatu yang dianggap dapat memberikan kepuasan. Namun, kita sering lupa bahwa kebebasan sejati dan ketenangan sejati hanya dapat ditemukan dalam hubungan yang dekat dengan Allah. Ketika kita mengenal Kristus dan menerima kehidupan baru yang dibawanya, kita ditebus dan dibawa dari kegelapan ke dalam cahayanya. Kita diberikan kebebasan untuk hidup di bawah kuasanya, jauh dari pemisahan dan perpecahan yang disebabkan oleh dosa-dosa kita. Dalam kebebasan ini, kita dapat menempuh hidup dengan keyakinan dan keberanian, mengetahui bahwa Allah hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Lebih daripada itu, adalah penting untuk memahami makna sebenarnya dari hukum-hukum Allah. Hukum-hukum tersebut bukan untuk menjadi beban atau batasan yang membatasi kebebasan kita, tetapi merupakan petunjuk dan jalan untuk mengalami hadirat Allah dalam hidup kita. Ketika kita memiliki sikap rendah hati dan menerima hukum-hukumnya, kita dapat melihat tindakan Allah dalam segala hal, sehingga mencapai kedamaian dan ketenangan dalam hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita meluangkan waktu untuk berkomunikasi dengan Allah melalui doa-doa dan membaca firman-Nya. Kita dapat mencari ketenangan dalam kehadirannya, mempercayakan hidup kita kepadanya, dan mengikuti jalan yang Dia tunjukkan melalui hukum-hukumnya.
Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, bantulah kami untuk dengan rendah hati menerima hukum-hukum-Mu dan memahami maksud dan tujuan yang Engkau miliki di baliknya. Tunjukkanlah kami jalan-jalan-Mu dan berikanlah kami kepekaan hati untuk melihat tindakan-Mu dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau selalu hadir di setiap langkah hidup kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.